Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pravita Alshidia Putri Ahlabsyi dengan NIM C24012111018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Layang Decaturus russelli, Rupel 1830 yang ditangkap di Laut Sulawesi. Biologi perikanan merupakan ilmu dasar yang digunakan pada kajian penelitian kali ini. Biologi perikanan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai sifat-sifat hayati ikan dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sehingga ilmu biologi perikanan di sini memiliki peran untuk menentukan bagaimana cara atau menentukan dasar bagaimana cara melakukan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan atau secara optimal. Laut Sulawesi dipilih dalam melakukan penelitian kali ini. Laut Sulawesi merupakan salah satu lautan yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan pelagis. Dan dalam hal ini, yaitu spesies yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu ikan layang atau Decaturus russelli, yang merupakan salah satu potensi komoditas dari Laut Sulawesi. Ikan layang merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Oleh karenanya, ikan layang banyak dimanfaatkan masyarakat. Sehingga apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik, maka ikan layang akan berpotensi mengalami overfishing. Adapun metode, waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga April tahun 2023. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi Perikanan, Divisi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor, dengan alat dan bahan sebagai berikut. Adapun prosedur kerja yang dilakukan secara keseluruhan yaitu ada 3 bab, yaitu ada pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan yang dapat dilihat di layar. Adapun analisis data, pada bab pertumbuhan, data yang dianalisis antara lain adalah distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Sedangkan pada bab reproduksi, kita dapat melihat bahwa analisis data yang digunakan adalah nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Sedangkan pada bab makanan ikan, analisis data dilakukan pada parameter indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Masuk ke hasil dan pembahasan. Pada bab pertumbuhan, parameter distribusi frekuensi panjang kita dapat melihat bersama bahwa selang kelas tertinggi itu dimiliki pada selang kelas 230 hingga 241 mm. Ini sebanyak 72 organisme, dan yang terendah ada pada selang kelas 330 sampai 351 mm dengan organisme yang berjumlah 3 kelas. Pada parameter hubungan panjang bobot kita dapat melihat ada tiga grafik, maksud saya di sini ada gabungan, jantan, dan juga betina. Pada gabungan dapat diinterpretasikan grafik ini bahwa setiap penambahan satu satuan panjang maka akan berpengaruh pada bobot sekitar 3,0843 dengan koefisien determinasi 95%. Sedangkan pada jantan, setiap penambahan satu satuan panjang maka akan berpengaruh terhadap bobot yaitu sekitar 3,1308 dengan koefisien determinasi 96%. Sedangkan pada betina, setiap penambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi bobot sebesar 3,0281 dengan koefisien determinasi 94%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi derajat distribusi frekuensi panjang adalah faktor lokasi, kondisi lingkungan, serta ketersediaan makanan yang ada di habitat ikan. Ikan layang memiliki pola pertumbuhan sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada bulan September dengan Oktober menunjukkan hasil pola pertumbuhan yang sama, yaitu alometrik positif. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan pada pola pertumbuhan pada bulan Agustus, yaitu alometrik negatif. Adapun tabel di bawah merupakan tabel dari hubungan panjang bobot yang dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu ada total jantan dan betina. Lalu pada faktor kondisi kita dapat melihat bahwa faktor kondisi yang tertinggi itu ditunjukkan pada bulan Agustus. Lalu dilanjutkan pada bulan Oktober yaitu pada total dan juga jantan gabungan. Sedangkan pada betina total itu dapat kita lihat faktor kondisi yang tertinggi kedua yaitu ada pada bulan September. Seperti itu.
Isbah kelamin. Kita tahu berdasarkan tabel di sini, kita tahu bahwa proporsi kelamin dari ikan layang baik pada bulan Agustus, September, Oktober maupun gabungan itu semuanya mengalami nisbah kelamin atau proporsi kelamin yang seimbang, yaitu 1:1, di mana di sini kita tahu bahwa X-tab itu lebih besar daripada X-hit, sehingga hipotesisnya adalah tolak H0 dan terima H1 yang merepresentasikan bahwa proporsi kelamin dari ikan layang selama 3 bulan Agustus, September, Oktober maupun gabungan ini adalah seimbang. Lalu pada tingkat kematangan gonad dapat kita lihat di sini bahwa tingkat kematangan gonad jantan itu didominasi oleh TKG1. Sedangkan pada betina, tingkat kematangan gonad yang mendominasi adalah TKG3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad ini antara lain seperti umur, hormon, suhu, dan intensitas cahaya. Dapat kita lihat bersama, di sini ada grafik indeks kematangan gonad. Baik jantan maupun betina, keduanya menunjukkan hubungan yang linier, yaitu antara TKG dengan IKG. Maka hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi TKG, maka nilai IKG-nya juga akan semakin tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai IKG antara lain yaitu ketersediaan makanan serta tingkat kematangan gonad. Lalu pada parameter fekunditas kita dapat melihat bersama bahwa terdapat dua grafik, yaitu ada grafik hubungan panjang total dengan fekunditas dan grafik hubungan bobot total dengan fekunditas. Adapun interpretasi dari grafik yang pertama adalah setiap penambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,2254. Sedangkan interpretasi grafik yang selanjutnya adalah setiap penambahan satu satuan bobot maka akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,679. Pada grafik diameter telur, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat satu puncak yang merepresentasikan bahwa ikan layang ini mengalami pola pemijahan yaitu total spawner atau memiliki pola pemijahan mengeluarkan telur satu kali dalam satu musim pemijahan. Pada indeks bagian terbesar, kita dapat melihat bersama bahwa makanan utama dari ikan layang ini baik total gabungan maupun jantan maupun betina ini yaitu adalah nematoda. Lalu dilanjutkan dengan makanan pelengkap yaitu Actinopsis pada ketiga golongan yaitu total gabungan, jantan dan betina gabungan. Adapun faktor yang mempengaruhi dari indeks preponderance atau indeks bagian terbesar antara lain faktor ketersediaan makanan. Lalu pada ruas lulung kita bisa melihat di sini bahwa nilai BI betina itu lebih besar daripada nilai jantan. Hal ini merepresentasikan bahwa makanan dari betina ini beraneka ragamnya lebih tinggi daripada jantan. Dan keduanya kita melihat itu nilai BA-nya mendekati 0, yang artinya baik ikan layang jantan maupun betina itu keduanya selektivitasnya tinggi terhadap makanan. Lalu pada tumpang tindih kita bisa melihat nilai jantan maupun betina itu mendekati 1, yang mengartikan bahwa tingkat kompetensi persaingan untuk perebutan makanan antara jantan dan betina itu sangat tinggi. Lalu ada pada hubungan volume makanan dengan panjang ikan, yaitu setiap penambahan satu satuan panjang itu akan menambah volume makanan sebesar 0,000011 dan seterusnya. Lalu ada panjang usus relatif. Di sini dapat kita lihat karena panjang usus mikroskopisnya itu kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa ikan layang termasuk ke dalam ikan karnivora. Adapun faktor yang mempengaruhi panjang usus relatif antara lain ketersediaan makanan dan selera makanan. Simpulan, pola pertumbuhan dari ikan layang tergolong alometrik positif. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan ketersediaan makanan. Adapun proporsi kelamin dari setiap bulan atau total semuanya itu adalah seimbang antara ikan jantan dan ikan betina. Dan TKG4 banyak ditemukan pada bulan September dan Oktober sehingga ini dapat diduga sebagai waktu pemijahan dari ikan layang. Adapun pola pemijahan dari ikan layang yaitu total spawner, ikan layang merupakan ikan yang dapat dikategorikan sebagai ikan karnivora, dan ikan layang merupakan ikan yang selektif dalam memilih makanan. Dan ikan layang jantan dan betina itu memiliki kompetensi yang tinggi untuk dapat mencari makanan. Saran, penelitian terkait biologi perikanan di Sulawesi masih tergolong sedikit, sehingga diperlukan adanya pengkajian lebih lanjut mengenai studi dan perencanaan pelestarian stok ikan layang di Catharus Suseli. Pengkajian lebih lanjut tersebut diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan, sehingga populasi ikan layang tetap terjaga dan pemanfaatan sumber daya perikanan spesies ikan layang ini di Laut Sulawesi akan dapat tetap berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.